Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, para peserta dan pecinta kajian fikih muamalah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih mendapat nikmat yang besar dari Allah, nikmat rohani dan nikmat jasmani, sehingga dengan nikmat itu kita bisa bertemu lewat kajian udara ini dalam kajian fikih muamalah. Dan pada malam ini sampailah kita kepada pembahasan yang cukup penting, yaitu masalah hukum-hukum musik dan hukum-hukum ghina atau lagu-lagu. Karena masalah musik dan lagu ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Begitu semaraknya dan tersebar di seluruh dunia, dari mulai anak-anak sampai ke orang dewasa dan orang tua bahkan. Dan lebih dari itu banyak yang belum mengetahui hukum-hukum musik dan lagu secara mendetail. Kita akan mengkaji hukum-hukum ini berdasarkan fatwa yang mulia Imam Sayyid Ali Khamenei. Karena masalah musik dan lagu ini bukan saja masalah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, dan juga ada ayat yang menjelaskan masalah hukum ini. Kita akan kaji kemudian insya Allah. Jadi masalah ini dikaji dalam tafsir, juga dikaji dalam fikih, yang kita akan mengkaji hukum halal haramnya dan muamalah dengan lagu dan musik ini. Bahkan juga dikaji dalam kajian ilmu akhlak tentunya. Karena itu masalah musik dan lagu ini hal yang sangat penting untuk kita kaji dan untuk kita pahami bersama, dan insya Allah kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Baiklah, langsung saja untuk membahas masalah ini kita mulai. Saya akan jelaskan masalah demi masalah bagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum ghina. Ghina artinya lagu-lagu. Nanti saya akan jelaskan tentang definisi ghina insya Allah. Kita sampai pada masalah 242. Ghina adalah menyanyikan lagu. Apabila lagu yang dinyanyikan itu dalam bentuk yang lahwi, yaitu sia-sia, dan mudil, yaitu menyesatkan pendengarnya, maka hukumnya adalah haram. Tetapi jika tidak lahwi dan tidak mudil, maka dibolehkan. Dari masalah ini dapat kita pahami bahwa ghina atau lagu-lagu itu ada dua macam. Ada yang haram dan ada yang halal. Ghina atau lagu-lagu yang haram adalah yang lahwi, yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Dan juga mudil, yaitu menyesatkan pendengarnya.
dapat memalingkan orang yang mendengar dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah sehingga menjadi lalai. Ketika lalai maka lupa sholat, lupa zikir, lupa beribadah, lupa mengaji, dan lupa melakukan hal-hal yang baik. Ini hukumnya tentu haram. Tetapi lagu-lagu dan gina yang tidak demikian, yang tidak lahwi dan tidak mudil, tentu dibolehkan. Nanti kita akan jelaskan lebih detail tentang masalah ini insya Allah. Masalah ke-243. Yang dimaksud dengan lahwi, yang artinya sia-sia adalah, dan juga mudil, yang artinya menyesatkan, ialah bahwa orang yang membawakan dan orang yang mendengar gina atau lagu-lagu tersebut menjadi lalai dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik menyimpang dalam akidah, akhlak ataupun dalam amal perbuatannya. Ini pengertian mudil dan lahwi. Lahwi sudah jelas, artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, membuat orang berleha-leha, membuat orang merasa santai, sehingga lupa dari pekerjaan yang diwajibkan atau yang dianjurkan. Itu lahwi. Tidak ada kembali manfaat kepadanya. Mudil menyesatkan, memalingkan pendengarnya atau orang yang membawakannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa tersesat lewat lagu itu baik dalam akidah, baik dalam akhlak maupun dalam amal perbuatannya. Akidahnya bisa menyimpang. Artinya bisa merusak akidah seseorang dengan mendengarkan lagu-lagu itu. Akhlaknya bisa juga rusak. Bisa terjerumus pada pergaulan bebas, pada kerusakan, pada minum khamr misalnya, dan lain sebagainya. Bahkan amal perbuatannya juga bisa rusak. Bahkan salah satu kerusakan lagu dan gina ini diantaranya membuat kaum muslimin tidak khusyuk dalam sholatnya. Dan membuat para pelajar tidak tenang, tidak konsentrasi dalam belajarnya. Sehingga lagu-lagu atau gina ini senantiasa bersarang di benaknya. Itu mengganggu masuknya pelajaran, mengganggu khusyukan sholat, dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang dapat merusak amal perbuatan seseorang, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Sehingga hukumnya adalah haram. Masalah ke-244. Pada masalah di atas, terkait dengan ghina yang melalaikan dan menyesatkan, tidak ada perbedaan antara liriknya seperti lirik yang menyebabkan wanita tidak berhijab atau meninggalkan sholat, atau caranya seperti lirik yang mengundang orang untuk berjoget yang diharamkan, ataupun kondisi tertentu seperti kondisi dan tingkah laku penyanyi yang dapat menyesatkan. Jadi keharaman dari ghina dan lagu tersebut dan dari sisi akibatnya. Bisa jadi ghina itu mengakibatkan wanita tidak lagi mengenakan jilbab, ya, karena mungkin meniru penyanyinya atau karena lirik yang dibawakan menyerap seorang wanita tidak pakai jilbab, ataupun bisa menyeret pada kerusakan yang lain seperti tidak yang lagi sholat, malas beribadah, ya, dan lain sebagainya. Bahkan sering terjadi lagu-lagu itu mengundang orang untuk berjoget, untuk bersantai-santai, ya, untuk berdansa. Dan hal ini sudah sangat jelas di masyarakat kita. Tidak sedikit, ya, para remaja kita, para pemuda kita yang terseret pada kerusakan akibat musik dan lagu-lagu. Bahkan akibat lain bisa menimbulkan pertikaian di rumah tangga, di masyarakat, antar remaja, dan sebagainya. Efeknya sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa efek musik dan lagu itu
tidak lebih kecil daripada bahaya miras minuman keras. Ini luar biasa. Masalah ke-245. Tolak ukur keharaman zina adalah dapat melalaikan dan menyesatkan pembawa dan pendengarnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karena sudah terbiasa tidak menyebabkan tersesat secara fi'li atau secara aktual. Ini tolak ukur keharaman lagu-lagu, yaitu dapat melalaikan dan menyesatkan. Sekalipun pada saat dia mendengarkan, pada sembawakan tidak tersesat. Tetapi pada umumnya, pada kondisi umumnya, seseorang bisa tersesat. Bisa terseret pada akhlak yang buruk. Ya, tolak ukurnya adalah kondisi umum. Bukan kondisi orang yang sudah terbiasa, sudah kebal misalnya sehingga tidak tersesat, itu berbeda. Ya, tentu saja kalau misalnya katakanlah ini mungkin tidak terjadi ya, katakanlah ketika seorang mubaligh misalnya, seorang ulama barangkali mendengarkan lagu-lagu dangdut, dia tidak akan tersesat karena sebagai seorang ulama. Ketika tersesat apakah tidak haram? Tidak demikian. Itu bukan tolak ukur pribadi. Jadi ketidaksesatan seseorang karena lagu-lagu bukan tolak ukur. Tolak ukurnya adalah sifat umum yang membuat masyarakat atau umum manusia menjadi tersesat dan menyimpang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari pribadi yang sudah kebal atau sudah terbiasa. Masalah ke-246. Keharaman zina yang lahwi dan menyesatkan tidak dipengaruhi oleh adanya tujuan bernyanyi, bermaksud menghibur, memiliki ritme yang keras dan terpengaruhnya jiwa. Ya, ini bukan hal yang mempengaruhi masalah zina, masalah lahwi dan menyesatkan. Karena ketika sudah lahwi dan sudah mudhil, itu sudah jelas diharamkan. Sekalipun misalnya si penyanyi tidak bertujuan menyesatkan pendengarnya. Ketika sudah lahwi, sudah mudhil, tabiatnya seperti itu, sekalipun si penyanyi tidak bertujuan menyesatkan pendengarnya, maka jelas diharamkan. Sekalipun pendengarnya tidak bertujuan menyesatkan dirinya, tetap diharamkan. Karena watak dan tabiat musik dan lagu itu sudah lahwi dan sudah mudhil. Ya. Atau juga ritmenya yang keras atau terpengaruh dan tidaknya jiwa, itu bukan tolak ukur. Ya. Jadi ritmenya mau keras, mau sedang, mau pelan, terpengaruh jiwa atau tidak, ketika sudah lahwi dan mudhil sudah membuat hukum itu menjadi haram. Kemudian masalah identifikasi zina yang haram. Masalah ke-247. Terkait masalah kelahwian atau kesia-siaan zina, lagu-lagu yang haram, tidak ada perbedaan dilihat dari sisi keadaan, kondisi, dan berbagai hal yang melingkupinya. Baik dengan memperhatikan tempatnya secara khusus atau budaya masyarakat. Misalnya dilihat dari sisi kehidupan masyarakat yang bersifat gengsi dan tidak mau peduli dengan berbagai ikatan dan aturan, yaitu hidup semau mereka, ingin bebas begitu. Oleh karena itu apabila kondisi umum sebuah masyarakat sedemikian rupa, ya, sehingga menimbulkan kelahwian lagu-lagu, maka lagu-lagu yang lahwi tersebut diharamkan. Ini sangat jelas saya pikir dan tidak perlu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut ya tentang definisi atau dan tolak ukur kelahwian dan kesia-siaan. Karena hal masalah lahwi dan mudhil sudah sangat jelas. Dan setiap orang pasti akan merasakan dalam dirinya ketika dia merasakan kesia-siaan
dari mendengar lagu-lagu atau nyanyian tersebut. Atau kondisi jiwanya, kondisi ruhnya menyimpang dari jalan yang hak, dari mengingat Allah. Itu dia akan merasa. Ya. Artinya setiap manusia memiliki fitrah dan condong kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada zikir pada Allah. Ketika mendengar lagu yang diharamkan akan terasa dalam jiwanya, dalam ruhnya bahwa dia telah menyimpang. Itu yang perlu kita perhatikan. Masalah ke-248. Apabila kita tidak mengetahui apakah suara yang dilantunkan oleh seseorang itu merupakan misdak atau contoh bagi gina yang lahwi dan mudil atau bukan, maka hal itu dianggap halal. Ya memang terkadang ketika kita mendengarkan sebuah lagu dengan musiknya kita belum jelas buat kita. Dan kita masih merasa ragu apakah ini yang dihalalkan atau kan dihalalkan. Begitu. Cuma sebaiknya kita bertanya kepada orang yang mengerti, yang berpengalaman. Pada ahli musik atau orang yang mengerti hukum, kita bertanya dulu apakah ini diharamkan atau tidak. Apakah musik yang sedang ini yang saya bawakan ini termasuk lahwi dan mudil atau tidak. Nah, kemudian ketika mendapat jawaban yang jelas dari berpengalaman, itu menjadi bahan pertimbangan. Dan hukumnya bisa diketahui dari situ. Ketika tidak ada yang ditanya misalnya, kita merasa ragu tentang lagu-lagu yang kita dengar atau yang kita bawakan, maka hukumnya dianggap halal. Tetapi hendaknya sebaiknya kita harus meneliti dulu, mencari tahu dengan bertanya dan sebagainya, sehingga menjadi jelas hukumnya. Jangan sampai membawakan lagu atau mendengarkan lagu yang belum jelas, ya, tapi kita belum bertanya. Jadi sebaiknya bertanya dulu, kemudian baru kita memutuskan kita bawakan atau tidak, kita dengarkan atau tidak. Masalah ke-249. Apabila ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dibacakan dengan suara ghina, dengan suara lagu-lagu yang lahwi dan mudil, itu menyesatkan dari jalan Allah, maka hukumnya adalah haram. Bahkan keharamannya itu berlipat ganda. Karena hal itu termasuk melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga apabila marsiyah atau kidungan dan semacamnya, jika dibacakan dalam bentuk ghina, dalam bentuk lagu-lagu yang lahwi dan mudil, maka hukumnya menjadi haram. Barangkali kita pernah mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh seorang penyanyi dengan iringan musik misalnya. Sekalipun lagu-lagu dengan lirik ayat-ayat Al-Quran tanpa musik, ketika itu identik dengan lagu yang lahwi dan mudil, tentu hukumnya adalah haram. Baik yang membawakan hukumnya haram dan berdosa, juga pendengarnya hukumnya haram dan berdosa, termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya ketika lagu-lagu dengan ayat Al-Quran. Kemudian liriknya nadanya sama dengan lagu-lagu dangdut misalnya. Sama persis. Sekalipun tanpa musik, maka hukumnya jelas haram. Bahkan dianggap dosanya 2 kali lipat. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Karena dosa membawakan lagu-lagu yang haram juga melecehkan Al-Quran. Ya, Al-Quran tidak boleh sama sekali dibuat lagu-lagu yang diharamkan. Adapun masa lagu-lagu seperti dalam musabaqah atau dalam tartil dan sebagainya itu bukan termasuk yang diharamkan. Ini sudah jelas ya. Masalah ke-250. Ghina yang lahwi dan mudil pun jika dialunkan di dalam tempat-tempat resepsi perkawinan dan pesta-pesta lainnya hukumnya adalah haram. Jadi masalah ghina yang lahwi dan mudil, lagu-lagu yang menyesatkan dan sia-sia itu dimanapun dialunkan, dimanapun dilantunkan, dimanapun dibawakan, dan dimanapun didengarkan tetap hukumnya haram. Ya.
baik di tempat-tempat yang seperti pesta perkawinan, tempat resepsi, di rumah, dan di lain tempat sebagainya. Jelas hukumnya adalah haram. Masalah ke-251. Ghina yang lahwi dan model yang dilantunkan oleh seorang istri bagi suaminya hukumnya juga adalah haram. Jadi masalah ghina ini, yaitu lagu-lagu yang lahwi dan model, secara mutlak hukumnya haram. Bahkan sekalipun seorang istri membawakan lagu-lagu yang lahwi dan model, yang mendengar hanya suaminya saja tetap diharamkan. Begitupun seorang suami ketika membawakan lagu-lagu yang lahwi dan model, yang mendengarkan hanya istrinya saja juga diharamkan. Ya, baik anaknya, keluarganya, semuanya hukumnya haram. Karena terkadang dalam acara keluarga misalnya, dengan sebuah gitar atau piano, seorang anggota keluarga membawakan lagu-lagu yang model dan yang lahwi. Lagu dangdut, lagu cengeng, lagu pop, lagu jazz, dan macam-macam lagu dengan musiknya itu, dengan liriknya yang lahwi dan model, kalaupun dalam keluarga, acara apa saja, jelas hukumnya adalah haram, termasuk maksiat dan dosa besar yang mendapat janji dari Allah dengan siksa yang sangat pedih sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Masalah ke-252. Ghina yang diharamkan adalah termasuk dosa besar dan para pelakunya diancam dengan azab yang sangat pedih di dalam Al-Quran Al-Karim. Nanti insya Allah ada waktu kita akan sampaikan juga tentang ayat-ayat yang menjelaskan keharaman lagu-lagu dan musik insya Allah. Dengan tafsir yang sederhana tentunya. Masalah ke-253. Menghadiri suatu acara di tempat-tempat yang terdapat lagu-lagu yang lahwi dan model adalah haram. Ini suatu hal yang sangat penting buat kita untuk kita pahami bersama. Karena kebiasaan masyarakat kita, masyarakat muslimin tentunya, di seluruh Indonesia, bahkan di negara lain pun, semacam sudah menjadi adat kebiasaan ketika acara resepsi perkawinan misalnya, itu diadakan musik-musik dan lagu-lagu yang lahwi dan model menyesatkan. Nah, bagaimana kita menghadiri acara resepsi perkawinan atau resepsi lainnya ketika ada musik yang lahwi dan model? Tentu hukumnya haram. Kita wajib tidak menghadiri, tidak mendatangi acara tersebut. Harus kita hindari. Ya. Bisa kita misalnya acara perkawinan, kita bisa datang di kesempatan. Misalnya esok harinya, di pagi harinya, kita mengatakan bahwa kita ada halangan tidak bisa datang. Karena itu sebelum kita menghadiri, sebelum datang ke acara tersebut harus kita mengetahui itu dulu. Apakah ada panggung atau tidak. Ketika ada panggung yang dibuat untuk acara lahwi dan model, ada musik yang menyesatkan, baik itu lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut, dan lain sebagainya, ya ketika lahwi dan model, maka hukumnya diharamkan. Lain halnya misalnya hadroh atau rebana atau qasidah, ya, itu tidak diharamkan. Namun ketika bercampur aduk, misalnya pada awal acara membawakan qasidah, kemudian ada permintaan bahwa lagu-lagu dangdut, ini pun menjadi haram tentunya. Harus kita menjauhkan tempat tersebut, jangan menghadirinya. Masalah ke-254. Tidak dibolehkan mendengarkan ghina yang lahwi dan model, walaupun pendengarnya itu tidak hadir di tempat tersebut. Artinya ketika lagu-lagu yang lahwi dan model itu diputar lewat kaset, lewat CD, dan lewat media lainnya, maka hukumnya tetap haram. Ya, apapun alatnya, dengan cara apapun, lewat sarana apapun, kalaupun tidak ada penyanyinya,
Sekalipun hanya rekaman, ketika itu lagunya lahwi dan mudil, maka hukumnya haram mendengarkannya. Masalah ke-255. Hanya sekedar mempelajari dan mengajarkan kaidah-kaidah dan makam-makam suara pada dasarnya tidaklah diharamkan. Akan tetapi apabila pengajarnya itu mengeluarkan seni suaranya itu dalam bentuk yang lahwi dan mudil, maka hukumnya menjadi haram. Ya. Barangkali terkadang terjadi juga di sekolah-sekolah, di lembaga, di yayasan, ada pelajaran yang berkaitan dengan masalah memperbaiki suara, misalnya bagaimana mengatur suara, misalnya, atau misalnya mempelajari lagu-lagu, ya, sekitar mempelajari suara tentu tidak diharamkan, tetapi nanti ketika pengajarnya mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang lahwi dan mudil menyesatkan, maka menjadi haram tentunya. Ya, ini termasuk hukum sanawi. Walaupun pada dasarnya dihalalkan mempelajari makam atau tingkatan-tingkatan suara, tetapi nanti ketika membawakan contohnya dengan contoh-contoh yang diharamkan, yang lahwi dan mudil, maka menjadi haram hukumnya secara hukum sanawi. Misalnya ada pelajaran seni suara, itu kan tidak mesti dengan lagu-lagu, ya, maka tidak diharamkan. Tapi kalau nanti menyeret dan terbawa kepada lagu-lagu yang lahwi dan mudil, menjadi haram hukumnya. Masalah ke-256. Mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki dengan cara membawakan gina yang lahwi dan mudil adalah haram. Dan uang yang diperoleh dengan cara tersebut hukumnya juga haram. Ya. Baik penyanyi resmi misalnya dengan diundang membawakan lagu-lagu yang haram, yang lahwi dan mudil, maka perbuatannya itu, pekerjaannya haram, dan uang yang dihasilkan, upah yang diterima, amplop yang diambil dari menyanyikan lagu haram tersebut, hukumnya haram. Jadi secara taklifi haram, maksiat, dan secara wad'i, uangnya, gajinya, upahnya juga menjadi haram dan wajib dikembalikan karena tidak berhak untuk diterima. Ya. Baik menyanyikannya di panggung atau di dalam suatu ruangan, ya, ataupun misalnya ada pemusik keliling, ya, pengamennya katakanlah dengan lagu dangdut, lagu pop, lagu yang diharamkan, maka membawakannya haram, ya, baik dengan karaoke atau dengan musik langsung, tetap hukumnya haram. Uangnya bagaimana? Uangnya haram. Ketika musik yang dibawakan, lagu yang dibawakan itu haram, sekalipun lagu tanpa musik, ketika lagu dangdut misalnya, lagu pop tanpa musik, dengan sambil mengemis, minta-minta, hukumnya haram. Dan uangnya pun haram. Lalu bagaimana kalau kita didatangi oleh pengemis yang bukan lagu-lagu yang haram? Bagaimana hukum memberikan uang sekalipun Rp1.000 kepada pengamen yang membawakan musik yang diharamkan? Sangat jelas. Ketika kita memberikan uang itu termasuk mentakyid dan mengokohkan, mendukung mereka, maka menjadi haram. Ya, tidak boleh. Karena jelas dengan pemberian kita sekalipun Rp1.000, maka akan memberi tersebut. Nah, kalau mengamen dengan sholawat misalnya, dengan lagu-lagu yang dihalalkan, tanpa musik yang diharamkan, tentu di sini tidak terkena hukum haram. Sekalipun tentu mengamen dengan cara tersebut sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat buruk sekalipun dibolehkan dengan lagu-lagu yang tidak lahwi dan tidak mudil. Ya. Lebih kalau misalnya yang menyanyikannya, yang mengamennya badannya sehat, masih kuat, bisa bekerja, maka mencari nafkah dengan cara yang seperti ini sangat hina dan sangat buruk. Masalah ke-257. Penyanyi wanita
di hadapan kaum lelaki apabila lantunan suaranya itu dapat membangkitkan syahwat mereka, syahwat para lelaki, atau menyebabkan mereka terjerumus kepada perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram. Demikian pula bagi pendengarnya. Tentu masalah dosa tergantung tujuan si penyanyi dan juga tergantung seberapa banyak, seberapa jauh efek buruk yang diakibatkan dari nyanyian tersebut. Misalnya seorang wanita ketika dia mencari nafkah, katakanlah, dengan cara menyanyikan lagu-lagu yang haram, lagu dangdut, lagu pop. Kemudian dia pun bertujuan untuk membangkitkan syahwat lelaki yang mendengarkannya. Berarti dosanya 2 kali lipat. Dosa dia menyanyi lagu yang diharamkan dan dosa yang dia memiliki tujuan membangkitkan syahwat laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyaknya para pemuda yang terjerumus kepada kerusakan akhlak, dekadensi moral, sampai menyeret mereka kepada perzinahan, bahkan perkelahian karena musik-musik dan lagu yang diharamkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu kita pahami dengan baik. Kita menasihati diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan kawan-kawan kita jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ke-258. Mendengarkan suara nyanyian wanita melalui audio atau video dan sejenisnya, apabila nyanyian itu bersifat lahwi, maka hukumnya adalah haram. Baik wanita tersebut diketahui ataupun tidak diketahui, dikenal maupun tidak dikenal. Ya, yang jelas mendengarkan suara nyanyian seorang wanita lewat apapun, lewat media apapun, lewat alat apapun, ketika yang dibawakan itu jelas adalah lagu-lagu yang lahwi dan mudil, maka hukumnya adalah haram. Ya. Bahkan bukan hanya suara lagu-lagu, suara wanita yang berupa qasidah sekalipun kalau itu menarik dan membangkitkan syahwat laki-laki, secara hukum syar'i menjadi haram hukumnya. Ya. Misalnya seorang wanita membawakan ayat Al-Quran atau qasidah di depan laki-laki, ya, tapi suaranya itu membangkitkan syahwat laki-laki, na'udzubillah, maka menjadi haram hukumnya. Haram bagi wanita, haram bagi yang mendengarkannya juga. Tapi pada umumnya ketika suaranya itu berupa lagu-lagu yang diharamkan dan dengan lirik yang menyesatkan, bahkan membangkitkan syahwat pada laki-laki, jelas ini dapat merusak akhlak, merusak amal ibadah mereka. Masalah ke-259. Pembacaan kidung atau sejenisnya yang dibawakan oleh seorang wanita apabila didengar oleh kaum lelaki yang karena kewanitaannya atau karena lainnya terdapat sisi lahwi, maka hukumnya adalah haram. Ya. Terkadang kelahwian dan kesesatan itu bukan hanya ditimbulkan dari liriknya, dari isinya, terkadang dari suaranya, terkadang dari tingkah laku wanita itu. Nah, ketika dari suara wanita sudah menimbulkan kelahwian, menimbulkan kesesatan, dan dapat merusak pendengarnya, maka apapun yang dibawakan menjadi haram hukumnya. Lain halnya misalnya ketika seorang wanita dia membawakan kidung tentang kisah yang menyedihkan, kisah yang bermanfaat, kisah sejarah, misalnya tentang kidung-kidung Imam Husain, kidung-kidung Rasulullah. Tapi dia membawakan kidungnya itu khusus di majelis wanita. Suaranya tidak keluar dari majelis tersebut. Nah, tapi ada laki-laki yang mendengarkannya. Laki-laki merasa tertarik. Yang di sini yang diharamkan bagi laki-laki. Kalau dia misalnya terdengar atau mendengarkan. Karena majelis itu dibuat khusus untuk wanita saja. Dan pembawaannya pun wanita. Pendengarnya hanya wanita. Tapi ketika laki-laki dia misalnya masuk ke situ, atau laki-laki lewat di situ, dia mendengarkan, maka yang terkena haram hanyalah laki-laki itu. Adapun wanita yang membawakan kidungnya
kidungnya bermanfaat, dan para wanita yang mendengarkannya tidak terkena hukum haram pada kondisi seperti itu. Masalah ke-260. Ya. Konser yang dibawakan oleh wanita di hadapan kaum lelaki dan wanita apabila dapat mengundang syahwat atau dibawakan dalam bentuk ghina yang lahwi, maka hukumnya adalah haram. Di konser ada yang halal, ada yang haram. Konser yang membangkitkan semangat untuk berperang misalnya, itu tentu dibolehkan. Tapi konser yang membuat orang menjadi cengeng, menjadi manja, atau membangkitkan syahwat dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Masalah ke-261. Yang dimaksud dengan ghina bukanlah ghina secara bahasa atau secara terminologi, yaitu sekedar menaik dan menurunkan suara. Tetapi yang dimaksud dengan ghina di sini ialah ghina secara urfi, yaitu ghina menurut pandangan masyarakat umum, yaitu menaik dan menurunkan suara yang dilakukan dengan kaidah dan cara-cara khusus. Dan hal ini tentunya tidak termasuk suara azan dan ayat Al-Quran yang dibaca secara biasa atau secara tartil. Jadi masalah nyanyian, masalah lagu atau ghina sudah sangat jelas. Yang dibawakan dengan menaikkan dan menurunkan suara. Melenggak-lenggakkan suara. Contohnya seperti apa? Seperti lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, dan lain sebagainya. Itu disebut ghina yang diharamkan. Adapun suara yang lenggak-lenggok dengan melantunkan atau azan itu tidak diharamkan. Itu tidak termasuk dikatakan ghina. Walaupun barangkali dalam definisi yang umum bisa termasuk juga musik ya. Itu sudah pengecualian dan berbeda tentunya. Ini sangat jelas dalam Islam. Masalah ke-262. Ghina yang diharamkan itu tidak harus tergantung pada suara yang merdu. Tidak harus sesuai dengan alunan musiknya. Memiliki keteraturan musik, keserasian suara dengan musiknya, dibarengi dengan ungkapan-ungkapan yang batil dan sesuai dengan majlis-majlis ahli lahwi dan kaum fasik. Jadi semua ini bukan tolak ukur keharaman ghina atau lagu-lagu yang diharamkan. Ya, jadi tolak ukur ghina, lagu yang haram adalah karena kelahwian dan kemudilan atau karena kesia-siaan dan menyesatkan itu. Adapun yang lainnya, misalnya suaranya tidak merdu, apakah termasuk tidak haram? Tetap haram. Misalnya tidak ada musiknya, ya tetap haram. Ketika lagu itu lahwi dan mudil, ya, atau tidak teratur dengan musiknya, atau tidak serasi dengan musiknya, ya, atau tidak ada ungkapan-ungkapan yang batil yang merusak. Apapun alasannya, ketika sudah termasuk lahwi dan mudil, maka hukumnya menjadi haram dan tidak boleh didengarkan, juga tidak boleh dibawakan. Masalah ke-263. Ghina yang diharamkan juga tidak harus yang dapat menggugah jiwa dan perasaan seseorang, seperti sedih, bergembira, atau membentuk kondisi jiwa tertentu yang diakibatkan karena kesedihan atau kegembiraan yang berlebihan. Ini pun datangnya kesedihan, datangnya perasaan gembira dan sebagainya bukan menjadi tolak ukur keharaman ghina yang lahwi dan mudil. Tetap tolak ukurnya adalah kesia-siaan dan kesesatan tersebut. Ya, karena bisa jadi orang yang mentalnya kuat dia tidak terpengaruh. Ketika mendengarkan lagu-lagu yang menggembirakan dia tidak gembira karena kondisi tertentu. Atau ketika mendengarkan lagu-lagu yang sedih dia tidak terpengaruh misalnya. Ini bukan jadi tolak ukur keharaman lagu-lagu yang diharamkan. Kemudian kita masuk pada hukum-hukum tentang alat-alat musik. Masalah 264. Kata musik yang berlaku di tengah-tengah masyarakat umum digunakan dengan dua makna.
Yang pertama, ini tentang musik ya. Satu, setiap suara yang dilantunkan dengan menarik dan menurunkannya yang menjadikan pendengarnya merasa asyik, baik suara itu keluar dari rongga tenggorokan manusia ataupun keluar dari rongga hewan, seperti suara kicauan burung atau melalui gesekan alat-alat musik dan sejenisnya. Ini pengertian musik yang pertama. Jadi suara yang merdu yang keluar dari apapun yang bisa menarik ya pendengarnya, baik keluar dari suara orang, dari suara hewan ataupun gesekan lagu-lagu, itu disebut dengan istilah musik. Yang kedua, musik adalah setiap suara yang sudah dikenal yang keluar dari gesekan dan tabuhan alat-alat musik. Ini pengertian musik yang kedua. Tentang hukum-hukumnya kita akan bahas pada masalah-masalah di bawah ini. Masalah ke-265. Mendengarkan suara yang dikeluarkan dan dihasilkan dari alat-alat musik apabila dalam bentuk lahwi dan menyesatkan pendengarnya dari jalan Allah, maka hukumnya adalah haram. Baik hal itu menyebabkan penyimpangan pemikiran, akidah ataupun menyebabkan pendengarnya jatuh ke dalam perbuatan maksiat ya. Jadi masalah musik ini sama dengan masalah lagu ya. Ketika lagu dengan musik berarti ada dua hal di situ, ada dua keharaman. Ketika dua-duanya haram, maka dosanya 2 kali lipat. Terkadang lagu-lagu itu tanpa musik, lagu-lagu yang lahwi dan mudil tanpa musik, maka 1 dosa di situ. Terkadang musik yang haram hanya berupa instrumental, tapi dia lahwi dan mudil, musik tanpa lagu, hukumnya haram dan 1 dosa di situ. Dan terkadang ada lagu-lagu menghina yang lahwi dan mudil juga diiringi dengan musik yang lahwi dan mudil. Ada 2 keharaman. Keharaman lagu-lagunya dan keharaman musiknya. Ya. Dan terkadang juga ada lagu-lagu yang lahwi dan mudil menyesatkan yang diharamkan, tetapi musiknya tidak lahwi dan mudil, ya menjadi tetap haram karena haramnya lagu tersebut. Dan juga sebaliknya, ketika ada lagu yang tidak lahwi dan tidak mudil, seperti ayat Al-Quran, tapi musiknya dia lahwi dan mudil, maka tetap menjadi haram dan berdosa. Jadi ada beberapa bagian di situ. Masalah ke-266. Pada masalah di atas telah dijelaskan tolak ukur keharaman musik dari sisi cirinya yang bersifat lahwi dan mudil. Adapun melihat kebiasaan yang sesuai dengan majlis-majlis lahwi adalah suaranya yang lahwi. Dengan ungkapan lain bahwa suaranya itu sesuai dengan majlis-majlis lahwi. Dengan itu maka suara musik yang dihasilkan di dalam majlis-majlis lahwi hukumnya adalah haram. Tetapi untuk mengidentifikasi harus melihat urfi atau penilaian masyarakat umum. Tadi sudah kita jelaskan mengenai lagu-lagu yang diharamkan dan yang dihalalkan. Sekarang terkait masalah musiknya ya. Dan seringkali kita mendengar musik itu sebagai pengiring lagu-lagu. Dan lagu-lagu biasa dengan musik ya. Dan biasanya musik-musik dan lagu-lagu yang mudul dan lahwi itu dibawakan di tempat-tempat majlis yang terdapat di situ pesta pora, ya, hura-hura seperti di night club, di tempat-tempat joget dan lain sebagainya. Ya. Tetapi tempat yang lahwi, tempat yang menyesatkan, tempat-tempat seperti night club bukan menjadi tolak ukur keharaman lagu-lagu atau musik. Ya. Tetap tolaknya adalah kelahwian dan kesesatan tersebut. Tapi biasanya memang lagu-lagu yang lahwi dan mudil dan musik-musik yang lahwi dan mudil itu dibawakan di tempat-tempat hura-hura dan di majlis-majlis yang di situ berkumpul orang-orang yang dianggap sebagai ahli maksiat. Walaupun bukan menjadi tolak ukur tapi menjadi ciri khas bagi
lagu dan musik yang menyesatkan. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah biasa dibawakan di tempat-tempat hura-hura dan di tempat-tempat di mana ahli maksiat berkumpul di situ. Itu menjadi ciri bagi lagu dan musik yang diharamkan. Masalah ke-267. Di antara misdak atau contoh musik yang lahwi dan model yang diharamkan adalah bahwa musik tersebut dapat membangkitkan syahwat, dapat menyebabkan pendengarnya berbuat maksiat, dapat menyebabkan ia meninggalkan yang wajib, keluar dari kondisi agama atau ritual, dan menyebabkan seseorang tidak peduli kepada urusan agama atau syariat dan mendorong untuk melakukan joget-joget. Ini barangkali efek daripada lagu-lagu dan musik yang diharamkan. Kan biasanya musik-musik yang diharamkan, juga lagu-lagu yang diharamkan, atau kedua-duanya itu biasanya ya dapat membangkitkan emosi, membangkitkan syahwat ketika tentang lagu tentang yang melukiskan wanita misalnya, tentang hubungan pemuda dengan pemudi, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dapat membangkitkan syahwat pendengarnya, khususnya para pemuda dan para pemudi. Sehingga tertarik untuk menjalin hubungan, tertarik untuk berpacaran, bahkan menghayal dan lain sebagainya. Itu jelas efek daripada lagu-lagu dan musik yang diharamkan. Ya. Ala kulihat dapat menyebabkan dan menyeret pada perbuatan maksiat. Sehingga nanti akibat berikutnya akan menarik seorang pemuda muslim, pemudi muslim, ya, kepada meninggalkan hal-hal yang diwajibkan seperti sholat, ya, puasa dan lain sebagainya, menjadi malas. Ya. Ini efek daripada lagu dan musik yang diharamkan. Bahkan lebih jauh lagi, seseorang bisa menjadi tidak peduli dengan masalah syariat, masalah agama, bisa menjadi brutal, menjadi ingin bebas begitu. Bahkan bisa menimbulkan kerusakan di masyarakat, ya. Biasanya kalau sudah asyik dengan lagu dan musik akan menjadi pada anak-anak muda tersebut untuk meminum minuman yang diharamkan seperti miras, bahkan sampai minum pil-pil yang diharamkan. Na'udzubillahi min zalik. Itu efek daripada lagu-lagu dan musik yang diharamkan yang sudah sangat jauh. Masalah ke-268. Secara umum, setiap nada dan suara yang dapat menciptakan kondisi perbuatan dosa dan tidak peduli kepada taklif dan hukum-hukum syariat, maka hukumnya adalah haram. Nada apapun, suara apapun, yang efeknya, akibatnya dapat menciptakan suatu kondisi sehingga mendorong perbuatan dosa. Seperti pacaran misalnya, seperti ungkapan-ungkapan yang diharamkan, atau kesedihan, dan sebagainya, maka menjadi haram hukumnya. Masalah ke-269. Tolak ukur musik yang haram adalah keadaannya yang lahwi dan menyesatkan. Ini hanya pengokohan saja, pengulangan saja. Yaitu menyesatkan pendengarnya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak mesti pendengarnya terpengaruh pada saat itu juga atau secara aktual. Ini sudah saya jelaskan di atas tentang tolak ukur lagu-lagu. Jadi baik lagu-lagu maupun musik tolak ukurnya sama, yaitu adanya kelahwian, kesia-siaan, dan model, yaitu menyesatkan pendengarnya. Sama tolak ukurnya. Walaupun tidak secara langsung atau secara fi'li, secara aktual, tidak tersesat pada saat itu juga. Masalah ke-270. Apabila musik itu tidak menyesatkan pendengarnya dari jalan Allah, seperti gendang atau trompet yang biasanya digunakan pada medan perang, atau rebana dan yang sejenisnya yang biasanya digunakan pada tempat-tempat olahraga klasik, maka tidak diharamkan. Nah, ini jenis musik yang dihalalkan atau yang dibolehkan. Seperti misalnya lagu-lagu perang, lagu-lagu kebangsaan, ya, itu tidak diharamkan.
juga musik-musik untuk menggugah prajurit untuk berperang misalnya, nasyid-nasyid dengan musiknya menggugah seperti itu maka tidak diharamkan ya. Atau musik-musik yang digunakan untuk olahraga misalnya itu tidak diharamkan. Kalau tidak lahwi dan tidak model, tetapi sekarang ini sudah kebanyakan musik-musik yang digunakan untuk olahraga, musik-musik yang dipakai untuk joget-joget ya, untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia dan menyesatkan, maka menjadi haram. Kedakannya olahraga, tetapi musik yang didengarkan sebagai pengiring olahraga, musik yang mutrib, musik yang menyesatkan, musik yang membuat orang lalai, sehingga gerakannya mirip-mirip joget. Jadi bukan lagi olahraga yang sebenarnya, hanya dengan nama olahraga, atas nama olahraga, tetapi sebenarnya itu joget-joget dalam bentuk olahraga, maka menjadi haram hukumnya. Jadi sulit membedakan antara olahraga yang sesungguhnya serius dengan olahraga gerakan yang merupakan joget-joget yang dibarengi dengan musik. Ini perlu kita bedakan. Tapi mungkin tidak sulit untuk membedakannya, sangat jelas dari musik yang didengarkannya atau yang dibawakannya. Alat-alat musik dan pembelajaran musik. Masalah ke-271. Alat-alat musik yang bersifat mushtarak, yaitu bisa digunakan untuk hal-hal yang diharamkan dan juga bisa yang dihalalkan. Maka dibolehkan membuatnya dan memperjualbelikannya. Ya, kita sering mendengar bahwa ada alat-alat yang sifatnya mushtarak. Misalnya pisau lah. Pisau termasuk alat mushtarak. Bisa digunakan dalam hal-hal yang dibolehkan, yang dihalalkan. Bisa juga digunakan dalam hal yang diharamkan. Seperti pisau. Jadi pisau termasuk alat yang mushtarak. Bisa buat mengiris bawang, mengiris buah, dan misalnya motong-motong sayuran, itu halal dibolehkan. Tapi bisa juga digunakan untuk misalnya membunuh orang. Itu diharamkan. Ini termasuk alat yang mushtarak. Ya. Juga banyak alat yang lain seperti golok, juga alat musik, ada yang mushtarak. Jadi alat musik ini ada yang mushtarak, ada yang khusus. Alat musik yang mushtarak bisa digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, juga bisa digunakan hal-hal yang dihalalkan, itu namanya mushtarak. Dan juga ada alat musik yang sifatnya khusus, yaitu khusus untuk digunakan dalam hal-hal yang diharamkan saja. Itu namanya makhsus atau khusus. Masalah ke-272. Menjual dan membeli alat-alat musik dan melakukan semua muamalah dengan alat-alat musik apabila dengan syarat digunakan dalam hal-hal yang diharamkan atau diketahui bahwa alat-alat itu akan digunakan dalam hal-hal yang diharamkan, apabila hal itu dapat dikategorikan membantu perbuatan haram, maka hukumnya adalah haram dan batil. Ya. Jadi ini bagi pembuat alat-alat musik harus berhati-hati. Kalau dia membuat alat-alat musik dan dijual di satu tempat, suatu daerah, yang biasanya alat musik yang mushtarak itu digunakan pada hal-hal diharamkan di satu tempat itu, maka dia tidak boleh membuat dan menjual alat musik yang mushtarak di tempat tersebut. Tetap diharamkan hukumnya pada kondisi seperti itu. Tetapi kalau seorang membuat alat-alat musik yang dihalalkan atau alat-alat musik yang mushtarak, ya, dan dia menjualnya di tempat umum, di mana pembelinya ada pembeli yang ingin menggunakannya dalam hal-hal yang haram, tapi ada juga pembeli yang akan menggunakan dalam hal yang halal. Maka si pembuat dan pembeli itu dibolehkan membuat dan menjual alat mushtarak seperti itu. Jadi melihat kondisi yang ada, harus memperhatikan kondisi yang ada. Begitulah alat-alat mushtarak, misalnya golok atau pisau. Ketika dibuat, kemudian dijual di tempat khusus, di kalangan khusus yang akan digunakan dalam hal yang diharamkan, maka menjadi tidak dibolehkan, menjadi haram. Ini perlu kita perhatikan situasi kondisi di mana kita membuat dan menjual alat-alat tersebut.
Masalah ke-273. Mempelajari dan mengajarkan musik pada dasarnya tidak diharamkan. Tetapi jika diketahui bahwa mempelajari dan mengajarkan itu merupakan jalan bagi perbuatan maksiat, maka tidak dibolehkan. Ya. Jadi secara hukum awali, hukum dasar atau pada dasarnya mempelajari dan juga mengajarkan musik itu tidak diharamkan. Ya, musik tentu musik yang dihalalkan. Musik yang diharamkan ya jelas haram hukumnya, sudah jelas. Di sini maksudnya mengajarkan atau mempelajari musik-musik yang dihalalkan, yang dibolehkan. Tetapi musik-musik yang dihalalkan itu ketika diketahui mempelajarinya atau mengajarkannya untuk tujuan-tujuan maksiat, untuk tujuan diharamkan, maka secara hukum Islam menjadi tidak boleh dan diharamkan. Masalah ke-274. Ustaz, ada beberapa pertanyaan mau dijawab dulu atau nanti, Ustaz? Ya, coba Anda lihat ya, ini berapa masalah lagi Anda lihat 274 sekarang ini. Oke. Ya masih banyak akhi, boleh kita terima dulu pertanyaannya. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Ya silakan bagi yang ingin bertanya. Ustaz, yang pertama dari Akhi Ali Zainal Abidin. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya memainkan gitar sambil bernyanyi karena terpaksa untuk kegiatan saat di sekolah untuk mendapatkan nilai mata pelajaran seni? Pertanyaan pertama itu dulu, Ustaz. Silahkan. Ya. Melakukan suatu perbuatan yang jelas diharamkan, ya, jelas hukumnya haram dan berdosa. Pada kondisi normal, pada kondisi ikhtiari, pada kondisi biasa. Lalu bagaimana melakukan perbuatan yang diharamkan? Saya ulangi, melakukan perbuatan yang diharamkan, perbuatan apapun pada kondisi normal, kondisi biasa itu tetap diharamkan. Lalu bagaimana melakukan perbuatan yang haram, seperti membawakan musik yang haram, lagu yang haram, tapi pada kondisi terpaksa. Di sini dilihat sejauh mana keterpaksaan tersebut. Yang jelas, kita tidak boleh atau seseorang tidak boleh langsung membawakan musik dan lagu yang diharamkan hanya karena terpaksa. Harus bertahan terlebih dahulu. Ini harus mencari alasan dan mencari solusi supaya tidak membawakan musik dan lagu yang diharamkan dengan alasan yang logis misalnya. Misalnya memberikan solusi lain begitu. Untuk nilai misalnya kalau bisa dengan jalan yang lain diajukan, misalnya diusulkan, maka dengan jalan yang lain yang halal. Tetapi kalau sudah tidak bisa lagi, juga penting dapat nilai, akan merusak nanti kelangsungan studinya dan berefek bahaya, betul-betul terpaksa dan tidak ada solusi lain, sudah membujuk, sudah merayunya, tidak bisa juga, kondisi terpaksa, maka panus terpaksa ya dibolehkan tentunya. Dengan perasaan hati tidak ridho, dengan kondisi hati dan juga tidak rela, begitu. Jadi keterpaksaan pun bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ala kulli hal, saya ulangi, jangan melaksanakan sesuatu yang haram dengan alasan kondisi terpaksa sementara belum mencari solusi yang lain yang halal. Jadi harus mencari dulu, cari solusi yang dihalalkan, yang dibolehkan, berusaha sebisa mungkin mencari alasan. Nah, ketika ditemukan solusinya, ketika diterima, maka itulah yang terbaik. Hingga bisa meninggalkan yang diharamkan. Tetapi ketika sudah tidak bisa lagi, tidak diterima, kecuali dengan cara yang haram, dengan cara itu memperoleh nilai. Kalau tidak diperoleh dengan cara itu, maka akan rusak nanti nilainya, akan berefek lebih bahaya lagi, akan merusak studinya dan berbahaya kelangsungan studinya. Maka pada kondisi seperti itu, ya dibolehkan. Cuma perasaan hati kita yang bukan yang haram itu harus dijaga. Artinya tetap kita tidak ridho, tidak rela, tidak terbawa pada arus yang diharapkan itu. Lihat kondisinya. Lihat keterpaksaan sejauh mana.
Itu yang bisa saya jawab pertanyaan yang pertama ini. Insya Allah. Ya, pertanyaan yang kedua seputar tarian Zafin, Ustaz, atau ya, Zafin. Kalau ditulisnya Zafin, ya, yang diiringi oleh alat musik nasyid, itu hukumnya bagaimana? ya. Tarian itu bermacam-macam. Ya, ada tari-tarian yang jelas-jelas hukumnya haram. Misalnya tari-tarian dengan lenggak-lenggok yang menciptakan atau menimbulkan syahwat laki-laki yang melihatnya. Tari balik lah namanya atau tari macam-macam. Itu jelas haram hukumnya. Ada tarian misalnya dibawakan oleh laki-laki saja. Yang melihat laki-laki juga yang menonton. Misalnya kayak tari-tarian yang biasa dibawakan oleh biasanya apa namanya orang-orang Yaman ya, dengan musik yang tidak model. Nah, ketika tarian semacam itu, saya lupa namanya, zapin atau apa, ketika musiknya tidak lahwi, tidak model, kemudian juga tariannya dibawakan oleh laki-laki, yang menonton laki-laki tidak membagikan syahwat, itu tidak bermasalah, hukum awalnya dibolehkan. Ya. Cuma kita harus berarti membedakan antara tarian yang merusak dengan tarian yang tidak merusak. Pada umumnya, tarian yang merusak itu sangat jelas. Dari penampilan si penarinya sudah nampak. Dari make up-nya sudah nampak. Pakainya sudah nampak. Itu jelas menyesatkan dan akan memberikan syahwat. Kalaupun tanpa musik misalnya. Atau sekalipun musiknya tidak lahwi. Kita lihat, kita saksikan tarian Bali itu musiknya tidak lahwi, hanya dengan gendang saja atau dengan apa namanya, saya lupa itu. Ya, itu tidak lahwi. Tapi karena yang membawakan wanita dengan pakaiannya, dengan make up-nya, dengan yang maka menjadi haram. Kalau misalnya tarian-tarian yang dibawakan oleh laki-laki dengan musik yang sama seperti itu, ya, sehingga tidak model, tidak menarik syahwat, maka menjadi dibolehkan. Begitu pun dengan tarian yang semacam zapin itu, atau apa namanya saya lupa, yang biasa dibawakan oleh orang-orang yang berasal dari Yaman, ya, dengan musik atau pengiring musik yang tidak model, juga tariannya hanya laki-laki yang membawakannya, juga biasa laki-laki, ya, itu tidak diharamkan dan dibolehkan. Tapi kalau menimbulkan efek misalnya berbahaya atau barangkali menimbulkan apa namanya ditambahkan dengan hal-hal yang baru misalnya, karena musik dan lagu itu bisa dimodifikasi, bisa diperbaharui. Yang tadinya halal kemudian bisa menjadi haram, ya, dengan perkembangan zaman, dirubah sana sini. Itu harus diperhatikan. Jadi yang sekarang bisa dikatakan halal dengan bentuk dan ciri seperti itu, nanti ketika ada perubahan akan berubah hukumnya. Itulah musik dan lagu, harus diperhatikan dengan baik. Jadi ketika saya katakan bahwa sebagian tarian dari Yaman, dari Hadal Maut, yang mungkin barangkali kita pernah menyaksikannya, pada kondisi sekarang ini, pada kondisi seperti itu, dalam bentuk yang aslinya, itu dibolehkan dan dihalalkan. Ketika tidak membuat menarik syahwat, atau menimbulkan efek yang bahaya, atau merusak akhlak, atau misalnya tidak terkena hukum sanawi, maka dibolehkan. Tetapi itu pun ketika misalnya terkena hukum sanawi. Ketika para santri di satu pesantren, mereka membawakan tarian Yamani itu, ya, dengan musiknya, dengan gerak-geriknya yang tidak model. Tetapi kalau misalnya merusak dan mengganggu pelajarannya, merusak dan mengganggu akhlaknya, bahkan misalnya sampai larut malam, menjadi kesiangan, ibadahnya terganggu, dan bisa nanti berefek kepada mengganggu ibadahnya, mengajinya, sholatnya. Nah, di sini terkena hukum sanawi, menjadi haram tentunya karena hukum sanawi. Jadi perlu diperhatikan hal ini baik-baik. Hal yang halal menjadi haram karena hukum sanawi, karena merusak hal yang lain. Ya, itu bisa saya berikan jawaban soal yang berikut ini. Soal yang lainnya barangkali kalau masih ada. Apa namanya, terkait
uh, kondisi terpaksa juga ini Ustaz. Jadi di pemukiman ketika dia kerja bakti itu selalu diputar musik dangdut. Kalau misalnya nggak diputar, nggak untuk kerja bakti. Terus masih dari Mas Arif Al-Farizi, saya guru yang biasa ngajar di TK. Saya biasa mengajarkan anak-anak bernyanyi lagu anak-anak dengan alat musik organ atau keyboard. Anak-anak justru lebih semangat dan ceria dengan iringan musik. Bagaimana dalam hal ini? Itu sekalian dua pertanyaan Ustaz. Iya. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kondisi terpaksa itu bermacam-macam. Nah, soal yang berikut ini kondisi terpaksa ketika bekerja bakti atau bekerja di salah satu mall misalnya pertokoan yang di situ ada ketentuan harus mendendangkan musik, ya, baik berupa rekaman ataupun dengan alat yang lainnya. Nah, pada kondisi seperti itu yang tidak mungkin seseorang meninggalkannya dan terpaksa harus berada di situ, maka harus diusahakan kalau bisa menyumbat telinganya. Misalnya bisa dengar dengan handset, dengan HP misalnya mendengarkan Al-Quran atau lagu yang dihalalkan. Berusaha untuk menyingkirkan suara yang haram itu dari pendengaran kita gitu. Misalnya pekerja di mall, pekerja di supermarket atau di Indomaret, Alfamaret, yang terkadang ada musiknya. Bagaimana pegawai di situ? Kalau dia tidak bekerja di situ, dia keluar, dia sulit cari pekerjaan. Ya, akan kelaparan, akan kesulitan. Di situ terkadang mendengar musik yang diharamkan. Bagaimana? Nah, ketika musik yang diharamkan, dengan lagu yang diharamkan didendangkan atau diputar, maka pekerja itu harus berusaha untuk tidak mendengarkannya. Dia tutup telinganya, bisa. Ketika tidak bisa, kan harus mendengar nanti pembeli yang bertanya atau membeli sesuatu, dan mungkin menyumpal telinga dengan handset, maka dia harus berusaha untuk tidak memperhatikan musik dan lagu yang diharamkan itu. Berusaha dialihkan ke tempat yang lain. Berusaha sebisa mungkin. Ketika dia sudah berusaha, maka tidak terkena hukum haram. Karena berbeda antara mendengarkan dengan terdengar. Mendengarkan, ya dia mendengarkan dengan sengaja, mengikutinya, memahaminya, dan terus terbawa arus dari musik dan lagu itu. Itu mendengarkan. Tapi kalau terdengar, ya terdengar. Dia tidak tawajuh, dia tidak sengaja tidak memperhatikan, bersifat masa bodoh begitu. Berusaha untuk berpaling darinya, itu tidak, itu namanya terdengar, bukan mendengarkan. Nah, terdengar tidak terkena hukum haram, apalagi kalau terpaksa. Misalnya kita lewat pertokoan, lewat depan rumah orang, atau lewat di suatu tempat yang ada musik dan lagu yang diharamkan. Kita lewat di situ kita akan terdengar karena telinga kita akan mendengar, ya. Kita berusaha menyingkirkannya, tetap terdengar, itu tidak terkena hukum haram dan tidak berdosa. Tapi kalau kita lewat dan sengaja mendengarkan, merasa asyik, terbawa menjadi hukum terkena maksiat dan hukumnya haram. Jadi kita berusaha untuk menghindari, ya, mencari alasan. Tidak bisa juga bisa mendengarkan secara khusus. Terdengar saja tidak diharamkan. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Mengenai masalah membawakan musik untuk anak-anak TK, ya, ketika musiknya tidak lahwi, tidak mudil, untuk anak TK juga lagunya tidak mudil, maka ya dibolehkan tentunya. Bahkan ketika memberikan semangat, liriknya memberikan semangat belajar tentang akhlak, tentang mendidik akhlak mereka, misalnya sangat bagus bahkan, ya. Tapi kalau musik yang lahwi, lagu-lagunya lagu-lagu yang lahwi, untuk anak TK sekalipun, yang dengan joget-joget misalnya, ya tetap hukumnya jadi haram. Sekalipun untuk anak-anak, ya. Bahkan akan mendidik mereka menjadi pemusik-pemusik yang berbahaya nantinya. Karena seringkali di negara kita ini, misalnya acara 17-an ya, itu menampilkan musik-musik untuk anak-anak dengan lagu-lagu yang lahwi. Pakaiannya misalnya membuka aurat. Sekalipun anak-anak yang menonton tidak ada syahwat, karena anak-anak tetap diharamkan. Itu pendidikan yang sangat buruk di masyarakat kita. Utamanya menjelang acara 17-an, adanya perlombaan, adanya penampilan, dan lain sebagainya. Jadi sekedar musik yang tidak lahwi dan tidak model,
seperti menggunakan organ atau gitar atau piano. Dengan lagu-lagu yang tidak halal, tidak mudhil untuk anak-anak tentu tidak diharamkan. Bahkan dianjurkan ketika liriknya misalnya membangkitkan semangat mereka untuk belajar, untuk berjuang, ya. Itu diperlukan bahkan seperti itu. Ya, silakan ada soal yang lain. Baru itu aja, Ustaz. Belum ada yang lain. Ya. Kita akan lanjutkan masalah yang berikutnya, masalah ke-274. Sambil nanti ada yang bertanya, dipersilakan. Saya baca sesuatu masalah, ketika yang bertanya dipersilakan. Masalah ke-274, apabila mempelajari musik dengan cara menggunakan suara-suara dan nada-nada yang lahwi dan mudhil, maka hukumnya adalah haram. Ini sudah sangat jelas sebagai pengulangan saja, ya. Mempelajari lagu dan musik itu sama saja. Ketika dengan cara-cara yang lahwi dan mudhil, nada-nada yang merusak akhlak, maka hukumnya haram. Masalah ke-275. Pada kondisi seperti sekarang ini, di mana musik-musik yang lahwi dan menyesatkan jauh lebih dominan dibandingkan dengan musik-musik yang non-lahwi, maka menyebarkan dan menciptakan kondisi bagi musik-musik lahwi sama sekali tidak dibenarkan. Oleh karena itu, mengadakan pameran alat-alat musik dan menciptakan pusat-pusat pameran di tengah-tengah masyarakat umum dan mengadakan konser dan lainnya yang dapat dinilai membantu menyebarkan kebatilan tidak dibolehkan. Ya. Ini kondisi pada masa kita sekarang ini. Beda ketika kita masih kecil dulu tentunya. Di mana media sangat sedikit, alat-alat masih sederhana, tapi sekarang dengan perkembangan zaman, majunya zaman, sudah modern, kemudian juga alat-alat sudah begitu canggih yang digunakan untuk musik dan lagu, maka perlu kita memperhatikan hal-hal yang halal dan haram. Seringkali hal-hal yang tadinya halal menjadi haram. Begitu. Seperti tadi saya jelaskan bahwa mencari nafkah dengan membuat alat-alat musik, ketika alat musik itu musyarak, maka dibolehkan membuatnya dan menjual belikannya. Tetapi kalau pada kondisi tertentu alat musik yang musyarak itu hanya digunakan oleh orang-orang yang membelinya untuk hal yang haram, maka menjadi tidak boleh. Televisi misalnya. Televisi itu termasuk alat musyarak. Si pembeli ketika dia menggunakannya pada hal yang haram saja, dia berdosa yang menggunakan. Tapi ada pembeli yang digunakan untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan berita, bermanfaat. Tuh. Tapi menjual belikan televisi, misalnya di suatu masyarakat tertentu, di mana masyarakat itu masyarakat yang tanpa agama atau punya agama yang rusak atau akhlaknya rusak. Katakanlah menjual belikan televisi di satu daerah, di satu kawasan di negara non-muslim, di mana mereka akan menggunakan televisi untuk hal-hal yang haram, ya, maka diharamkan menjual televisi di situ. Tetapi kalau menjual televisi di daerah di negara Islam, misalnya di Iran, negara Islam, atau di Indonesia, di mana kemungkinan si pembelinya itu bisa menggunakannya untuk hal yang haram, bisa juga menggunakan yang halal, maka dibolehkan. Tapi di satu daerah yang jelas-jelasan, di situ kebanyakan atau umumnya masyarakat menggunakan yang haram, maka tidak dibolehkan. Ini perlu diperhatikan secara baik, ya, untuk motif halal dan haram dalam masalah hukum. Nah, masalah musik juga pada zaman kita sekarang ini seperti itu. Di mana musik-musik yang haram, lagu-lagu yang haram lebih dominan, jauh lebih banyak tersebar dibanding lagu-lagu dan musik-musik yang halal. Sehingga kalau seseorang dia mempelajari dan mengajarkan musik-musik yang halal, itu dapat membantu tersebarnya musik-musik yang haram atau dapat menciptakan kondisi tersebarnya lagu-lagu musik yang haram, maka menjadi haram. Apalagi dengan membuat suatu lembaga. Misalnya katakanlah hadrah atau rebana atau musik lain yang dihalalkan atau lagu yang lain dihalalkan, ya.
ketika mempelajari dan mengajarkannya malah membuat murid-murid condong kepada lagu-lagu dan nyanyian atau musik yang diharamkan, menjadi haram hukumnya. Jangan sampai suatu hal yang halal yang dibolehkan dapat menciptakan dan menyeret hal-hal yang diharamkan. Sehingga terkena hukum sanawi yang tadinya dibolehkan dan halal menjadi diharamkan. Ini perlu diperhatikan dengan baik. Ketika tidak jelas, belum paham, maka harus bertanya pada yang mengerti sebelum melaksanakan dan menjalankan hal tersebut. Ketika masih ragu, harus mencari solusi dengan cara apapun, dengan cara bertanya, sehingga menjadi hukumnya baru dilaksanakan. Ketika yakin halal, laksanakan. Ketika masih ragu, bertanya dulu. Ketika ini haram, ya tinggalkan. Gitu. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan kita punya waktu mungkin tinggal sedikit lagi. Ini ada satu lagi dari masih ikhwan yang sama, dari Mas Ali Zainal Abidin. Beliau menanyakan hukum menyimpan kaset musik yang sudah tidak diputar, hanya untuk disimpan untuk koleksi saja. Hukumnya bagaimana? Ya. Menyimpan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan secara syar'i itu tidak dibolehkan. Ketika benda itu jelas-jelasan mengandung hal-hal yang haram, ya. Kecuali untuk tujuan tertentu yang dihalalkan, ada pengecualiannya. Misalnya menyimpan buku yang menyesatkan, katakanlah. Misalnya buku-buku naudzubillah, buku-buku yang mengandung gambar atau isi yang menyeret kepada perbuatan maksiat, buku-buku porno, kisah-kisah yang menyesatkan, ya. Atau misalnya buku-buku ajaran atau aliran yang batil, misalnya. Misalnya buku-buku Wahabi misalnya, ya, yang jelas-jelasan mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, ya, atau yang menjelaskan akidah yang batil, akidah mereka. Nah, menyimpannya jelas tidak dibolehkan. Misalnya menyimpan alat-alat musik yang jelas-jelasan alat musik yang haram, tidak dibolehkan. Gimana solusinya? Solusinya tidak boleh dijual, karena dijual akan digunakan untuk hal-hal yang haram. Begitu, ketika alat-alat yang diharamkan harus dibakar, harus dimusnahkan. Ini satu masalah. Bagaimana menyimpan buku-buku yang menyesatkan atau alat musik yang menyesatkan atau misalnya CD, kaset yang jelas-jelasan merusak. Tapi menyimpannya untuk tujuan meneliti, mentahkiknya, misalnya mempelajarinya untuk menjawab syubhat, menjawab keraguan. Yang menyimpan misalnya seorang dosen, seorang guru, seorang kiai untuk tujuan diteliti. Dan dia peneliti. Ini tujuannya dibolehkan, maka menjadi boleh. Ya. Maka menyimpan buku-buku yang batil, buku-buku kaum Wahabi, Salafi misalnya, yang menjelaskan akidah-akidah yang batil, kalau yang menyimpan dan yang membacanya seorang kiai, seorang ulama, ya, untuk menjawab misalnya, untuk pelajari mengetahuinya itu dibolehkan. Tapi menyimpannya orang awam tidak boleh, harus dibakar atau diserahkan kepada seorang ulama yang mengerti, harus dimusnahkan. Jadi jelas bahwa menyimpan musik-musik, lagu-lagu yang haram itu baik dalam bentuk CD, dalam bentuk kaset, dalam bentuk apapun, ketika tidak ada tujuan yang dihalalkan, maka menjadi haram. Untuk koleksi saja, tidak ada manfaatnya, juga diharamkan. Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada si penyimpan. Begitu. Atau untuk koleksi dipajang, untuk nanti untuk diceritakan, untuk berbangga, ya, untuk ria, juga tidak ada manfaatnya. Maka jelas lebih baik dimusnahkan dan dihilangkan. Kecuali bisa dirubah dalam bentuk yang lain yang dihalalkan, gitu. Ini suatu alat yang diharamkan. Katakan alat musik yang haram. Alat musik bukan musyarak, alat musik yang jelas khusus untuk diharamkan. Tapi bisa dirubah menjadi bentuk yang lain, maka dibolehkan. Ya. Misalnya kayunya untuk kayu bakar atau untuk yang lainnya, atau untuk misalnya untuk hiasan yang lain bisa dirubah. Itu dibolehkan. Seperti patung misalnya, ketika patung itu dibuat dari kayu, ya, dan bisa membahayakan yang menyimpan, merusak akidah misalnya, atau misalnya
benda tertentu, ya, benda yang mengandung hal-hal yang sifatnya mistik, ya. Ketika disimpan dia berbahaya. Mengundang yang menyimpan atau yang melihatnya pada hal yang diharamkan. Mau dimusnahkan, dipikir dulu, dilihat dulu. Ketika bisa dialihkan, dibuat ke benda yang lain yang halal, maka dibuat ke benda yang lain. Ketika tidak bisa, maka harus dimusnahkan. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin waktu sudah sedikit ya, hampir habis ya. Dipersilakan kepada Ustaz Suparno memberikan komentarnya atau kelanjutannya. Silakan. Belum ada pertanyaan lain, Ustaz? Ya. Atau saya boleh bertanya satu-satu? Mungkin bisa saya bantu. Silakan. Jadi terkait ini membuat note yang kalau tadi kan hukum mendendangkan, si pembuat note-nya itu gimana? Apakah masuk haram juga atau enggak? Kan ada juga note yang bisa dibuat membuat orang itu jadi pengen bunuh diri, membuat orang jadi putus asa dan semacamnya. Itu hukumnya haram juga atau bagaimana, Ustaz? Iya. Terkait masalah musik dan lagu yang diharamkan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi haram hukumnya. Ya. Misalnya membuat alat-alatnya, membuat liriknya, menyediakan tempatnya, dana yang diberikan, sumbangan yang diberikan, pakaian yang akan digunakan untuk membawakan lagu-lagu musiknya haram. Ya, membuat notnya, semuanya menjadi haram. Ketika perbuatannya itu haram, maka hal-hal yang berkaitan dengannya, perbuatan apapun menjadi haram. Ya. Misalnya seperti tadi itu, hukum-hukum yang jelas saya jelaskan. Katakanlah misalnya perbuatan haram yang jelas seperti mencuri lah katakanlah. Mencuri jelas haram. Minum khamar jelas haram. Ketika sudah jelas keharamannya, maka hal-hal dan semua perbuatan, semua kegiatan yang berkaitan dengan menjadi haram. Ya, misalnya memberikan uangnya, menyediakan tempatnya, memberikan pakaiannya, menyediakan alatnya, menyewanya dan semuanya menjadi haram. Karena itu membuat not pun menjadi haram, berdosa, dan dosa tergantung efek daripada dosa itu. Semakin besar efek yang diakibatkan dari membuat not itu, maka keharamannya dan dosa semakin besar. Membuat not untuk bunuh diri misalnya, tentu ya membantu orang untuk bunuh diri. Dan ini sangat besar dosanya. Dan hanya membuat not itu tanpa terasa bisa jadi termasuk ahli neraka ketika tidak bertaubat dan tanpa disadari hal itu menjerumuskan dalam api neraka jahanam. Itu hukumnya bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah habis waktunya, dipersilakan untuk ditutup. Ustaz Suparno. Nah, Ustaz sekalian ditutup, Ustaz. Fadhalu. Halo? Ya, silakan. Iya, silakan langsung ditutup saja, Ustaz. Ya. Sampai di sini kita selesaikan dulu kajian fikih muamalah tentang musik dan lagu. Karena masih banyak perlu dibahas, kita akan lanjutkan minggu depan sampai ke masalah 275. Kita lanjutkan ke masalah 276 insya Allah. Dan juga nanti kita akan membawakan fatwa-fatwa dari Rahbar Imam Al-Khamanai setelah ini selesai insya Allah. Dari saya mohon maaf ketika ada kekurangan, kesalahan, mohon diislah, diperbaiki jika ada kekeliruan atau kesalahan. Saya akhiri, mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Apa? Nah, Ustaz. Ini langsung Ana tutup ya. Ustaz. Iya, silakan. Mohon diri langsung Ana tutup ya. Mohon Iya, maaf. silakan. Oke. Syukran kasiron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.